Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Nur Inwansyah MPD beserta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Fiona Desramawati, NPM 202021500085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi pembaca yang berjudul Prinsip Perencanaan dan Prosedur Pembelajaran Membaca. Prinsip-prinsip pengajaran membaca. Nuttall tahun 1996 mengemukakan prinsip-prinsip pembelajaran membaca, yaitu 1. Dilakukan dengan tujuan membangun kemampuan membaca anak. 2. Kemampuan baca anak dibentuk secara perlahan. 3. Pengajaran membaca dilakukan melalui interaksi antara guru dan kelas. 4. Ditujukan guna membangun kemampuan anak berinteraksi dengan teks. 5. Dilakukan dalam atmosfer kelas yang kondusif. 6. Dilakukan dengan asas pelatihan belajar. 7. Dilakukan dengan berorientasi ke depan. Dan terakhir yaitu ke-8, memahami terlebih dahulu jenis-jenis kemampuan membaca. Selain prinsip-prinsip tersebut, menurut Resmini tahun 2006, prinsip-prinsip pengajaran membaca juga sebagai berikut. 1. Membaca adalah proses bahasa. 2. Siswa harus membaca dan mendiskusikan sesuatu yang dipahaminya. 3. Pengajaran akan membawa anak untuk memahami membaca harus berarti. 4. Perbedaan siswa harus jadi pertimbangan utama dalam pengajaran membaca. 5. Sepantasnya membaca bergantung pada diagnosis pada setiap kelemahan dan kebutuhan siswa. 6. Diagnosis yang baik tidak akan berguna kecuali bila dilaksanakan dalam rancangan. 7. Guru membaca harus menggunakan pendekatan yang bervariasi. 8. Proses belajar anak harus mendapat cara atau kebebasan dalam mengidentifikasi kata-kata yang maknanya diketahui anak. 9. Belajar membaca merupakan proses perkembangan yang panjang dalam periode tahunan. 10. Konsep kesiapan membaca harus dibina secara bertahap. 11. Perhatian yang seharusnya ditekankan pada pencegahan, bukan pada penyembuhan. 12. Tak ada siswa yang harus dipaksa mencoba membaca pada saat dia merasa tidak mampu. 13. Seorang anak mempunyai kemampuan untuk naik pada level membaca yang lebih tinggi, seharusnya tidak dicegah. 14. Belajar membaca merupakan proses yang rumit. Artinya, kita sebagai guru harus peka untuk memberikan variasi-variasi tekanan. Yang ke-15, belajar tidak harus di dalam kelas jika siswa mengalami problem-problem emosional yang cukup serius. 16, pengajaran membaca harus dapat dipikirkan berkenaan dengan penataan, sistematika, pertumbuhan, dan penghasilan aktivitas. Yang terakhir, yang ke-17, yaitu pengadopsian bahan pengajaran tertentu. 2. Perencanaan pembelajaran membaca. Berbicara tentang menyusun perencanaan pembelajaran membaca, langkah awal yang harus dilakukan secara tepat oleh guru adalah menentukan tujuan program pembelajaran yang dirancangnya. Secara lebih terperinci, tujuan program pembelajaran membaca bagi siswa dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Merekognisi arti penting tujuan membaca. 2. Membaca dengan berbagai gaya dan cara sesuai dengan tujuan baca yang ditetapkannya. 3. Merespons teks secara penuh dan akurat sesuai dengan kebutuhan tujuan baca. 4. Merekognisi bahwa pendekatan membaca top-down atau wacana mata, bottom-up atau mata wacana sangat berguna dan digunakan sesuai kebutuhan. 5. Sadar bahwa dia tidak dapat memahami teks dan mampu menemukan sumber ketidakpahamannya sehingga ia akan mampu pula mencegahnya kemungkinan hal terjadi di masa yang akan datang. 6. Tidak merasa cemas ketika ia tidak memahami setiap kata, kecuali jika dibutuhkan keakuratan makna dari kata-kata tersebut. 7. Menggunakan teknik membaca cepat untuk meyakinkan bahwa ia hanya membaca bagian-bagian terpenting dari suatu wacana guna membantu pemerolehan pemahaman secara berurutan. 8. Menggunakan informasi non-linear
sebagai tambahan dalam meningkatkan pemahaman. 9. Menggunakan kemampuan memahami kata, kalimat, paragraf guna membangun pemahaman sederhana tentang isi bacaan. 10. Menggunakan organisasi retoris untuk membantu interpretasi dan rekognisi. Langkah kedua yang harus secara tepat ditentukan dalam menyusun program pembelajaran membaca adalah mempersiapkan berbagai kebutuhan bagi siswa selama proses membaca. Beberapa kebutuhan yang harus dipertimbangkan tersebut antara lain: 1. Memilih bahan bacaan, pertimbangkan isi dan keragaman materi, dan sebaiknya materi berupa materi lintas kurikulum. 2. Menentukan panduan membaca yang tepat. 3. Menentukan strategi baca yang tepat. Langkah ketiga adalah menentukan kebutuhan agar siswa memiliki kemauan membaca. Dalam tahap ini, guru harus benar-benar menyusun strategi agar siswa terdorong untuk memiliki kebiasaan membaca yang baik. Kebiasaan ini diharapkan bukan tumbuh dalam lingkungan sekolah, tetapi juga tumbuh dalam kehidupan siswa sehari-hari. 3. Prosedur pembelajaran membaca. 1. Kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan teks bacaan. Teks bacaan sebagai bahan, pembelajaran membaca sebaiknya memiliki karakteristik yang jelas sehingga cukup kaya bila digunakan sebagai latihan pengenalan kata sampai pada strategi-strategi membaca. Teks yang dipilih sebagai bahan bacaan yang berisi kata-kata, kalimat, dan paragraf yang tampak teks yang utuh. 2. Kegiatan membaca. Secara umum, Brown tahun 2001 mengemukakan bahwa dalam kegiatan inti baca terdapat beberapa model membaca yang dapat digunakan. Harus pilih berdasarkan seleksi ketepatannya. Beberapa model tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Model metakognitif. Model metakognitif diberikan kepada siswa pada saat membaca. Model ini memberikan efek positif kepada pemahaman seseorang, sebab dapat meningkatkan keterampilan belajar. Metakognitif berkaitan dengan pengetahuan seseorang atas penggunaan intelektual otaknya dan usaha sadarnya dalam memonitor atau mengontrol penggunaan kemampuan intelektualnya. Strategi metakognitif ini akan menuntut siswa memilih keterampilan dan teknik membaca sesuai dengan tugasnya. 2. Model linear. Model membaca linear atau sering disebut model button up memandang bahwa bahasa yang mewadahi teks menentukan pemahaman. Secara fisik, ketika orang melakukan kegiatan membaca, yang dipandang adalah halaman-halaman bacaan yang posisinya di bawah. Secara literal, button up berarti dari bawah ke atas. Maksudnya, makna itu berasal dari bawah teks menuju ke atas, ke otak atau kepala. Secara harfiah, menurut teori ini, tekslah yang menentukan pemahaman. 3. Model psikolinguistik. Model psikolinguistik juga sering dikenal sebagai model top-down. Teori ini dikembangkan oleh Kenneth Goodman, Brown 2001. Model ini memandang kegiatan membaca sebagai bagian dari proses pengembangan skemata seseorang, yakni pembaca secara simultan atau terus-menerus menguji dan menerima atau menolak hipotesis yang ia buat sendiri pada saat proses membaca berlangsung. 3. Kegiatan pascabaca. Kegiatan pascabaca merupakan kegiatan pemantapan terhadap hasil belajar yang telah diperoleh sebelumnya. Burns, Rahim 2007 mengemukakan bahwa kegiatan pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata, sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Hal senada diungkapkan juga oleh Resmini tahun 2006 bahwa strategi yang dapat dilakukan setelah membaca adalah memperluas kesempatan belajar, mengajukan pertanyaan, mengadakan pameran visual, melaksanakan pementasan teater aktual, menuturkan kembali apa yang telah dibaca kepada orang lain, dan mengaplikasikan apa yang diperoleh dari pembaca ketika melakukan sesuatu. Nuttall tahun 1996 memberikan alternatif lain yang dapat guru pilih pada kegiatan pascabaca. Beberapa alternatif tersebut adalah sebagai berikut.
1. Membandingkan hipotesis atau prediksi yang disusun pada tahap prabaca dengan isi bacaan, sehingga jika prediksi tersebut meleset, siswa diajak untuk membangun pemahaman baru atas isi wacana. 2. Membangun respon atas isi bacaan. 3. Diskusi dan adu argumen tentang isi bacaan. 4. Membahas isi wacana secara utuh dan menyeluruh. 5. Membuat tulisan reproduksi atau rangkuman atas isi wacana. Yang terakhir, yang keenam, menguji pemahaman membaca. Berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, dalam melaksanakan pengajaran membaca, terlebih dahulu harus mengetahui prinsip, perencanaan, dan prosedur pembelajaran membaca. Prinsip itu sendiri digunakan sebagai pedoman tenaga pendidik dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik. Setelah melakukan prinsip-prinsipnya, dapat dilakukan penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah selanjutnya dapat dipelajari prosedur pelaksanaan pembelajaran membaca. 3 hal tersebut merupakan hal yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran membaca. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.